Tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang. Sadarkah kita, ketika kita mulai jauh dari Allah, sering bermaksiat atau melanggar larangannya? Tiba-tiba kita dipertemukan teman soleh atau seorang guru yang tiada bosan menasehati kita tentang agama dan bekal akhirat. Itu pertanda Allah masih berharap kebaikan dalam diri kita. Saudaraku, setiap manusia, hamba, pasti ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, tanpa terkecuali. Kendatipun seorang manusia melakukan keburukan di atas muka bumi ini, haruslah ia tetap berharap agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda Allah menghendaki kebaikan pada seseorang itu ia bertaubat dari segala dosa yang dilakukan serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrofu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat, terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri masing-masing. Karena pada sejatinya kehidupan akan membaik ketika manusia memulai dengan membenahi diri sendiri. Dalam kondisi ini, ada 3 tanda Allah menghendaki kebaikan pada hambanya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan pemahaman seorang hamba terhadap agama Islam, sehingga dalam melaksanakan syariat dia tetap berjalan di atas jalan yang lurus berdasarkan tuntunan Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan meneguhkan pemahamannya tentang agama Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam menjelaskan bahwa memahami Islam, tafaqquh fi ad-din, adalah dengan mengetahui aturan-aturan Islam, mengetahui halal haram, dan memahami Muslim yang tidak dikehendaki baik oleh Allah adalah Muslim yang tidak berusaha memiliki pengetahuan tentang syariat Islam. Karena tidak mungkin, Islam seseorang bisa dikatakan baik jika ia belum mengetahui tentang apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya. Kedua, hamba yang baik adalah hamba yang tidak tergiur sedikit pun akan gemerlapnya dunia. Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan dalih untuk tidak mencari nafkah, tetaplah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus menggadaikan agama untuk memperoleh dunia. Ia berpikir bahwa dunia hanyalah sebagai tempat tinggal semata dan bukan tujuan yang utama. Karena tak mungkin seorang hamba dapat mencintai Tuhannya, bila ia masih mencintai dunia. Sebagaimana makalah Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Manda'a anahu jama'a bainahu budun ya wahub kholiqiha fi qalbihi, faqad kadzdzaba. Barang siapa yang mengaku telah mengumpulkan di dalam hatinya antara cinta dunia dan cinta Zat yang mencipta dunia, maka sungguh dia telah berdusta. Hamba yang baik akan mengingat janji Allah akan jaminan kehidupan yang kekal kelak di akhirat nanti. Dan ia ingat akan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubudun ya Rasukuli khoti atin. Cinta dunia adalah merupakan pokok dari segala keburukan. Hadis riwayat Baihaqi. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengenai makna zuhud. Menurutnya, seseorang yang meninggalkan cinta dunia akan memiliki sifat murah hati, dermawan. Karena barang siapa mencintai sesuatu,
maka ia akan mempertahankannya, karena berat tangan untuk bersedekah seperti berinfak di jalan Allah. Dan hanyalah orang yang beranggapan dunia adalah hal yang remeh, yang sudi melepaskan hartanya untuk bersedekah. Ketiga, Allah akan mengkaruniakan kepada hambanya yang dikehendaki menjadi orang baik. Allah akan memperlihatkan terhadap aib-aib dirinya sendiri sehingga ia disibukkan dengan muhasabah anafas, introspeksi diri, tanpa disibukkan mengurusi aib orang lain. Hal ini selaras dengan perkataan ulama ahli hikmah. Tuuba liman sagolahu, aibuhu, an, uyu binaasi. Beruntunglah orang-orang yang disibukkan dengan aib pribadinya daripada aib-aib manusia yang lain. Dan Nabi pernah bersabda mengenai hal ini di dalam hadisnya yang berbunyi, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baik dan sempurnanya keislaman seseorang adalah melalaikan setiap sesuatu, ucapan ataupun tindakan, yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu diberi taufik, hidayah, dan maunahnya, sehingga kita masuk dalam golongan hamba yang bertakwa dan dikehendaki baik olehnya sa'adah fid dunya wal akhir.